lebih lengkapnya terkait dengan kasus pembunuhan hubungan sesama jenis ini kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak Eliza, salam presisi. Salam presisi Pak Abdul Rahman, sejauh ini bagaimana terkait dengan perkembangan proses pemeriksaan ataupun penyelidikan dalam kasus ini Pak Abdul Rahman? Baik, terima kasih Mbak. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik, bahwasannya memang sudah kita tetapkan 3 orang pelaku, yang satu pelaku utama, kemudian yang keduanya turut serta di dalam peristiwa tersebut. Kemudian pemeriksaan tersangka memang membenarkan bahwasannya kejadian tersebut dipicu masalah saling adu mulut karena tidak terima pada saat di kos-kosan tempat kejadian perkara, salah satu pelaku ingin bertukar pasangan sehingga terjadi keributan dan terjadilah penikaman terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Pak Abdul Rahman, sebelum ditetapkan Anda mengatakan sudah ada 3 pelaku saat ini dan sebelumnya ada informasi bahwa pelaku sempat memberikan berita palsu bahwa korban ini dibegal, dikatakan seperti itu. Apakah pada saat proses pencarian dan mendapatkan informasi juga dari keluarga, ini korban sempat melarikan diri atau seperti apa Pak Abdul Rahman? Pada saat kejadian itu di tanggal 7 Maret, itu kejadian mereka mulai kumpulnya itu di salah satu kos-kosan di antara berempat ini adalah di jam 22.00 mereka sudah mengkonsumsi alkohol, kemudian ada juga mengkonsumsi obat-obatan, sehingga pada pukul 3.00 mereka persiapan untuk istirahat, terjadilah cekcok mulut di antara pelaku dengan korban, sehingga kejadian begitu cepat dan setelah itu korban ditikam menggunakan pisau di leher sebelah kiri, dan pada saat itu juga sekitar pukul jam 3.30 waktu Indonesia Barat, para pelaku ini kemudian membawa korban ke rumah sakit di Kota Bandung, tapi dokter menyatakan untuk korban tidak terselamatkan, gitu. Jadi korban tidak ada melarikan diri ataupun sempat mencari pertolongan dan lain-lain, tidak sempat karena kejadian begitu cepat sehingga korban dinyatakan meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit. Baik, dalam proses penyelidikan ini barang bukti apa saja Pak yang sudah atau yang disita oleh pihak kepolisian? Barang bukti yang kami sita tentunya ada gagang pisau, kemudian pakaian digunakan pelaku pada saat kejadian, kemudian surat keterangan dari rumah sakit di mana korban dibawa, kemudian ada kain pel karena ketika kejadian salah satu dari pelaku ini membersihkan darah dari korban. Itu beberapa barang bukti yang kami sita. Baik, Pak Abdul Rahman tadi koreksi bila kami salah, tadi Anda katakan ada 3 pelaku dalam terkait dengan kasus ini, 1 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan 2 pelaku lainnya Pak? Baik Mbak, saya koreksi. Untuk pelaku kami tetapkan 3 orang. Kami tetapkan 3 orang tersangka di dalam perkara ini. 1 orang pelaku kami melakukan penahanan, yang 2 orang pelakunya kami tidak melakukan penahanan karena kami menetapkan pasal 221 KUHP, ini ancaman cuma 9 bulan penjara, Pak. Sedangkan pelaku utamanya ini kami tetapkan tersangkakan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, ini ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara. Sehingga di antara 3 tersangka ini salah satu kami tahan, 2 tidak melakukan penahanan, tapi kami buat untuk wajib lapor di
Polrestabes Bandung. Itu, Mbak. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, baru saja perbincangan kita dengan AKBP Abdul Rahman, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung.